Halo guys, kembali di channel Yanda Storyland. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Dragon's Road atau Outlander yang dirilis pada tahun 2021. Film ini merupakan lanjutan dari film To Be Immortal. Jadi buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Di ending film sebelumnya, Fu Yan dan beberapa murid pesakte Wu Yin akan dikirim ke medan perang kuno. Namun anehnya, portal yang menuju ke tempat tersebut malah mengalami gangguan. Hal itu pun membuat Fu Yan nyasar ke sebuah hutan belantara. Di hutan tersebut, Fu Yan melawan seekor monster level 5 yaitu Kirin Hitam. Dengan bantuan Ji Hyun yang merupakan roh pedang, Fu Yan berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah berhasil mengalahkan monster tersebut, Fu Yan melanjutkan perjalanannya dan tiba di sebuah tebing. Di sini ranah Fu Yan tiba-tiba turun 2 tingkat, dari jiwa baru kembali ke ranah pembentukan inti karena suatu hal yang tidak diketahui. Di tengah Fu Yan dan Ji Hyun mendongeng, tiba-tiba langit menjadi gelap dan muncul sosok roh kakek tua. Kakek itu bernama Lin Tantian, yaitu seorang kultivator ganda tahap jiwa baru dan baru di tingkat 8 ahli alkimia. Lin Tantian mengaku bahwa dirinya adalah kultivator hebat yang sedang ilang-ilang di hutan. Namun Fu Yan dan Ji Hyun masih belum percaya dengan Lin Tantian. Sampai akhirnya, Lin Tantian menunjukkan kekuatannya dalam pemurnian pil ledakan. Setelah pil dibuat, Lin Tantian membuktikan kekuatan ledakan pil yang cukup dahsyat. Melihat hal itu, Fu Yan dan Ji Hyun pun mulai percaya dengan Lin. Kemudian Lin menjelaskan bahwa ia bisa bangkit berkat aura yang berada di liontin milik Fu Yan setelah Fu Yan tiba di hutan tersebut. Rupa-rupanya penyebab tingkat kultivasi Fu Yan turun karena aura yang berada di liontin Fu Yan diserap Lin Tantian untuk bisa membentuk roh. Namun, Lin ingin membayar Fu Yan dengan cara membantu bebas dari hutan tersebut. Lin juga menjelaskan bahwa ia akan membantu Fu Yan dalam alkimia. Setelah mendengar Lin, Fu Yan menuju ke sebuah danau di mana pintu keluar dari hutan tersebut berada. Sedang Lin Tantian kembali ke liontin milik Fu Yan. Di tempat lain, Master Sakte Istana berkabut di ranah pembentukan jiwa sedang mengawasi Fu Yan. Tak lama, murid sakte bernama Lan Moyi di tahap pembentukan pil menghadap ke masternya. Tujuan Master Sakte memanggil Moyi agar ia mengawasi Fu Yan, karena Fu Yan mampu masuk ke dalam hutan bahkan memecahkan formasi untuk keluar dari hutan tersebut. Formasi yang berada di dalam hutan itu dibuat dengan tujuan mencegah para monster masuk ke wilayah orc. Dan tugas Moyi adalah mengawasi Fu Yan jika suatu waktu Fu Yan mempunyai niat jahat untuk melepaskan monster yang berada di dalam hutan itu. 且精通九宫八卦的玄术，自虐乃人族禁地，受人欲和我国的灾难日本。 Sementara tersebut, setelah keluar dari hutan, Fu Yan tiba di sebuah kota bernama Sohua, tempat pemukiman para orc. Namun saat Fu Yan memasuki kota, ia melihat orc yang diperlakukan buruk dan dijadikan budak. Ketika Fu Yan melihat orc yang disisa, ia mencoba menyelamatkannya. Sementara itu, Moyi yang melihat Fu Yan berempati terhadap orc mulai penasaran dan memutuskan untuk mendekati Fu Yan. Setelah beberapa saat berkeliling kota, Fu Yan tiba di sebuah arena pertarungan orc. Di tempat tersebut, anak pemilik restoran bernama Zhao Lingzi ikut dalam taruhan. Namun setelah bertanding usai, Zhao rungkat. Tak lama berselang, seorang pria bernama Ouyang yang berada di level 3 alkimia datang. Rupa-rupanya Ouyang dan Zhao merupakan bucin yang terkenal di kota tersebut. Selain ketampanannya seperti kuplek, wah bangke,
Ouyang terkenal karena mampu membuat pil awet muda. Sementara itu, Fuyan melanjutkan perjalanan guna mencari petunjuk menuju ke medan perang kuno. Di tengah perjalanan, Lin Tantian menghentikan Fuyan di depan penjual barang antik. Lin Tantian merasakan aura kuno yang berasal dari salah satu benda antik tersebut. Setelah beberapa saat ilang-ilang, aura yang dirasakan Lin berasal dari sebuah tungku tua. Singkat cerita, setelah tawar-menawar, Fuyan ingin membeli sebuah peta rusak ditambah tungku tua itu. Namun saat Fuyan hendak membayar, Lan Moyi ikut membeli barang dan mentraktir Fuyan. Fuyan yang merasa bingung segera mengejar Lan Moyi untuk mengembalikan uang tersebut. Namun Moyi mengatakan bahwa Fuyan bisa menemuinya di restoran Yipin untuk mengembalikan uang tersebut. Kemudian Lin segera menyuruh Fuyan ke tempat yang tenang untuk memurnikan pil. Singkat cerita, Fuyan tiba di sebuah kuil. Di kuil itu, Lin ingin mengajarkan Fuyan mengajarkan alkimia karena menurutnya Fuyan memiliki bakat. Dalam alkimia terdapat beberapa tingkat dari tingkat 1 hingga 8, dan semakin tinggi tingkat pengendalian api, maka semakin besar kemungkinan berhasil dalam pemurnian pil. Setelah penjelasan singkat, Lin memberikan bahan dan tungku yang dibeli sebelumnya untuk Fuyan memulai pemurnian. Di tengah proses pemurnian pil, Lin terkejut dengan api yang dikeluarkan oleh Fuyan berwarna emas. Karena semasa hidupnya dalam alkimia, ia tidak pernah melihat warna api emas sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Lin kembali dikejutkan dengan pil yang dibuat oleh Fuyan berada di tingkat 2 dengan tingkat alkimia Fuyan yang masih tingkat 1. Setelah Fuyan berhasil membuat pil, sekarang giliran Lin memurnikan pil keabadian tingkat 8. Kemudian Lin Tantian menyuruh Fuyan menjaga pintu saat ia sedang memurnikan pil. Sebelum Lin membuat pil, ia merasa menyesal karena baru menemukan tungku yang sesuai untuk membuat pil keabadian karena suatu hal. Kemudian Lin mulai memurnikan pil tingkat 8. Dalam prosesnya, sebuah guntur muncul di atas kuil yang membuat para alkemis yang berada di kota itu bisa merasakan seorang master sedang membuat pil. Beberapa saat kemudian, para alkemis itu berkumpul di depan kuil guna merebut pil yang dibuat oleh Lin. Fuyan yang ditugaskan menjaga pintu berusaha menghadang para NPC tersebut. Pertarungan singkat pun terjadi, namun karena kalah jumlah, Fuyan berhasil dikalahkan. Sementara itu, Lin yang telah selesai membuat pil membantu Fuyan dan dengan sekejap mengalahkan para NPC tersebut. Kemudian, Lin menyerahkan resep dan tungku kepada Fuyan untuk melanjutkan berlatih alkimia. Sementara Lin kembali ke dalam bentuk liontinnya. 没事，成了。老夫还指着你转修，老夫炼丹岂有不成的道理？ Di keesokan paginya, Fuyan masih belum menemukan petunjuk untuk menuju ke medan perang kuno. Sampai akhirnya, ia memutuskan mencari pekerjaan sementara di kota tersebut. Di tengah perjalanan, Fuyan melihat sebuah pengumuman di restoran Yipin yang membutuhkan seorang manajer. Fuyan yang juga teringat dengan Lam Moyi yang sempat meminjamkan uang kepadanya untuk bertemu di restoran Yipin. Akhirnya ia pun memutuskan melamar pekerja di restoran tersebut. Di tempat tersebut, ia bertemu pemilik restoran bernama Bagong. Tanpa interview, Fuyan langsung bekerja di restoran itu sebagai tukang cuci piring. Fuyan yang merasa ditipu tetap melakukan pekerjaannya. Di tempat itu juga terdapat orc yang menjadi partner Fuyan. Hari demi hari berlangsung sebagai babu di restoran. Namun Fuyan tidak menyadari bahwa kegiatannya sedang diawasi Pan Moyi. Di tempat lain, Moyi yang melihat Fuyan mulai merasa kagum dengannya karena tidak mengandalkan identitas seorang kultivator untuk mencari cuan. Kemudian, Moyi memberi pesan ke masternya bahwa Fuyan tidak pantas dicurigai. Beberapa hari kemudian, hari gajian pun tiba. Fuyan yang sudah mendapatkan uang segera pergi ke kamar Moyi guna membayar hutangnya.
Saat berada di depan kamar, Moyi, Fuyan terus manggil namun tidak ada respon. Sabarnya Fuyan memutuskan masuk ke kamar tersebut. Di dalam kamar itu, Fuyan melihat Moyi sedang melakukan terobosan. Namun, karena terburu-buru, Moyi mengalami gangguan dalam penerobosan, sedangkan Fuyan yang melihat hal itu segera meminta Ji-hyun untuk membantunya. Setelah mendapatkan bantuan dari Ji-hyun, Moyi berhasil melakukan penerobosan dan kembali sadar. Moyi segera berterima kasih kepada Fuyan, sedangkan Fuyan segera mengembalikan uangnya dan pergi dari kamar tersebut. Sementara Moyi mulai tertarik dengan Fuyan. Di keesokan paginya, Ouyang menemui pemilik restoran. Rupa-rupanya pemilik restoran itu merupakan bapak dari kekasih Ouyang. Singkat cerita, saat mereka berdua mendongeng, pelayan orc tanpa sengaja menumpahkan minuman di baju Ouyang yang membuat Ouyang sangat marah. Kemudian Ouyang segera memerintahkan pemilik restoran untuk membunuh orc tersebut. Sedangkan pemilik restoran terpaksa mengikuti keinginan Ouyang. Namun saat hendak dieksekusi, Fuyan datang menghentikan pemilik restoran. Akan tetapi Ouyang masih dengan pendiriannya untuk membunuh orc tersebut, dan Ouyang percaya diri bisa membunuh Fuyan. Sedangkan Fuyan yang merasa tidak terima menantang Ouyang, dan akhirnya pertarungan kesadaran pun terjadi. Serangan pertama diluncurkan oleh Ouyang, namun Fuyan dengan mudah menahan serangan tersebut. Kemudian Ouyang melancarkan serangan berikutnya menggunakan api alkimia, sedangkan Fuyan ikut menggunakan api alkimia untuk melawan serangan tersebut. Setelah beberapa saat, api emas Fuyan lebih unggul dan berhasil mengalahkan Ouyang. Setelah kejadian itu, perlakuan pemilik restoran terhadap Fuyan berubah setelah mengetahui bahwa ia merupakan seorang kultivator ganda. Beberapa hari kemudian, Fuyan mendengar rumor dari para pengunjung bahwa buah Sohu telah muncul. Konon katanya, buah tersebut mampu mengembalikan waktu. Tak lama berselang, Moyi tiba-tiba mengajak Fuyan ke kamarnya. Fuyan mengira bahwa Moyi mengajak Ike-Ike, namun ternyata Moyi hanya ingin memberitahukan buah Sohu bisa membantu pergi ke medan perang kuno. Di sini terungkap bahwa Moyi merupakan perwakilan saat berkabut yang dikirim ke medan perang kuno. Di tengah mereka mendongeng, Fuyan merasa aura Ouyang yang berada di kamar sebelah. Saat mencoba mendengar percakapan Ouyang dengan kekasihnya, Fuyan dikejutkan dengan keinginan Ouyang membunuh 10.000 orc sebagai bahan tambahan membuat pil peningkat ranah kultivasinya. Namun Ouyang membutuhkan buah Sohu sebagai bahan utamanya. Kemudian Ouyang meminta agar kekasihnya mengumpulkan darah orc tersebut. Sedangkan Fuyan yang mendengar hal itu memutuskan mencegah Ouyang mendapat buah Sohu. Beberapa hari kemudian sebelum buah Sohu muncul, Ouyang pergi ke tempat rahasia di mana tempat itu Ouyang mendapat sebuah busur dan pil peninggalan bapaknya. Setelah makan pil tersebut, Ouyang merubah dirinya menjadi kultivator iblis. Sementara itu, saat Fuyan dan Moyi pergi ke sebuah air terjun, Moyi menceritakan bahwa dulu kota itu damai. Namun semua berubah setelah Ouyang menjadi wali kota dan memperbudak suku Orc. Akhirnya, hari kemunculan buah Sohu pun tiba. Para kultivator berkumpul untuk memperebutkan buah tersebut, termasuk Ouyang dan Fuyan. Sesaat kemudian, para kultivator mulai memasuki sebuah pulau di mana buah Sohu berada. Ouyang dan para kultivator oleh segerombolan semut beserta ratunya. Namun Ouyang dengan mudah mengalahkan monster itu. Sementara tersebut,
Fuyan yang baru tiba menemukan jejak monster dan mengetahui bahwa Ouyang sudah tiba terlebih dahulu. Di sisi lain, Ouyang tiba di sebuah pohon dewa di mana buah Sohu berada. Akan tetapi saat Ouyang ingin mengambil buah tersebut, sebuah akar hidup berhasil menangkap Ouyang. Sementara itu, Fuyan dan Moyi yang baru tiba juga diserang akar hidup tersebut. Beberapa saat kemudian, Fuyan dan Moyi berhasil dicerat akar hidup. Namun Fuyan segera memerintahkan Ji-hyun untuk melawan dan pada akhirnya berhasil mengalahkan akar hidup dan mendapatkan buah Sohu. Setelah buah didapatkan, pohon dewa kembali ke tanah. Namun Fuyan tidak menyadari sosok misterius sedang bangkit. Sementara itu, Fuyan dan Moyi tiba di sebuah makam. Di sana mereka bertemu kekasih Ouyang yang terluka dan minta tolong. Namun saat Fuyan akan menolong, tiba-tiba sebuah anak panah meleset ke arahnya. Fuyan mencoba menahan, namun serangan tersebut terlalu kuat yang membuat Fuyan dan Moyi terpental. Fuyan terpental ke sebuah goa. Setelah Fuyan tersadar, Fuyan menemukan sebuah lukisan yang menceritakan di mana Ratu Monster melakukan pembantaian. Namun Ratu Monster itu berhasil disegel oleh seorang pertapa. Kemudian Fuyan dan Ji-hyun melanjutkan masuk ke dalam goa. Tak selang lama, Fuyan melihat seorang pria yang sedang melakukan ritual. Rupa-rupanya pria itu adalah orc yang menjadi rekan kerja Fuyan di restoran. Orc tersebut ingin membangkitkan Ratu Monster karena ia merasa sakit hati dengan manusia. Tiba-tiba Ouyang kembali menyerang orc tersebut yang dikira Fuyan. Sementara itu, Fuyan dan Ji-hyun bersembunyi di balik batu. Tak lama Ratu Monster bangkit dan segera menyerang Ouyang yang berada di depannya. Setelah kebangkitannya, Ratu Monster segera membantai penduduk kota untuk membangkitkan kekuatannya. Ratu Monster membuat hujan meteor yang memporak-poranda desa. Sementara Fuyan mencoba menahan serangan tersebut dengan membuat sebuah domain. Namun karena ranah kultivasi Fuyan yang rendah, Fuyan gagal menahan serangan tersebut. Sampai akhirnya Fuyan memakan buah Sohu untuk berkultivasi. Setelah berhasil menyerap buah Sohu, Fuyan kembali ke ranah kepembentukan jiwa baru tahap awan. Dan pertarungan dengan Ratu Monster pun kembali terjadi. Pertarungan begitu sengit terjadi di antara keduanya. Namun Fuyan harus menerima bahwa kultivasi Ratu Monster lebih tinggi darinya. Dan pada akhirnya, Lin keluar dari dalam liontin untuk membantu Fuyan. Kemudian Lin merubah Ji-hyun menjadi pedang raksasa dan berhasil membunuh Ratu Monster tersebut. Setelah kematian Ratu Monster, roh Ouyang berhasil bebas, namun ia masih mempunyai dendam dengan Fuyan. Kemudian Ouyang segera menyerang Fuyan, namun serangan tersebut dihentikan oleh Lan Moyi yang membuatnya tewas. Mengetahui hal itu, Lin pun segera memusnahkan roh Ouyang. Sementara Fuyan hanya bisa meratapi Moyi yang telah tewas. Melihat Fuyan begitu depresi, Lin memberikan pil keabadian yang dibuat sebelumnya untuk diberikan kepada Moyi. Setelah menelan pil tersebut, Moyi berhasil selamat. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan sakte awan berkabut,
kota mulai dibangun dan manusia mulai hidup berdampingan dengan orc. Sementara Fuyan dan Moyi berhasil membuka portal menuju ke medan perang kuno. Spoiler singkat, pertarungan Fuyan di medan perang kuno dengan seorang di ranah demigod bersambung, kata Kuple. Oke guys, itulah alur cerita film Dragon's Road. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.